Bagaimana jadinya jika seorang polisi paling jujur justru hidup di kota yang dipenuhi korupsi? Saat semua orang memilih menerima suap demi bertahan hidup, hanya satu orang yang masih berpegang teguh pada keadilan. Namun ketika ia mulai mengungkap konspirasi besar yang melibatkan para pejabat dan gurunya sendiri, Bui harus memilih antara tetap memegang prinsip, atau ikut tenggelam bersama sistem yang sudah rusak. Inilah alur cerita The Butcher's Blade. Berlatar pada era dinasti Han, ketika hukum mulai diberlakukan dengan berbagai jenis hukuman. Mulai dari penjara, pengasingan, pemenggalan, hingga hukuman paling berat, yaitu dikurung di dalam sel yang justru dilengkapi fasilitas lengkap. Pada masa itu pula, mata uang resmi kerajaan berupa emas dan perak baru mulai digunakan. Kisah ini berpusat pada seorang polisi bernama Sui, atau yang lebih akrab dipanggil Bui. Sudah 10 tahun lamanya ia mengabdi di kota tersebut. Bui dikenal sebagai sosok yang jujur, tegas, kaku, dan sama sekali tidak pernah mau bermain kotor. Sekilas memang terdengar mulia. Namun di kota yang dipenuhi budaya suap-menyuap, orang seperti Bui justru dianggap bodoh serta tidak memiliki masa depan. Pada suatu malam, keributan pecah di sebuah tempat karaoke. Seorang penyanyi wanita menjadi korban kekerasan oleh anak seorang pejabat. Bui pun segera bergerak menangkap pelakunya dan berhasil menghajar seluruh pengawal yang mencoba menghalangi. Tanpa membuang waktu, ia langsung membawa anak pejabat itu ke pengadilan kota. Namun kenyataannya, warga justru berpihak kepada tersangka. Setelah dihajar oleh massa yang membela anak pejabat tersebut, Bui malah dipanggil kepala polisi yang justru menyalahkannya karena dianggap melakukan salah tangkap. Bahkan secara terang-terangan, sang pejabat yang merupakan ayah tersangka terlihat menyerahkan sejumlah perak demi menutup kasus itu. Akibatnya, Bui hanya mampu meminta maaf kepada korban karena belum berhasil menegakkan keadilan. Di luar pekerjaannya, Bui memiliki satu kebiasaan yang tidak pernah berubah, yaitu menikmati semangkuk mie di kedai kecil milik seorang gadis bernama Yin Erniang. Ia selalu memesan menu yang sama, sekaligus diam-diam menaruh hati kepada Erniang. Tak berselang lama, datanglah seorang juragan tanah untuk menagih uang sewa. Erniang mengaku hanya sanggup membayar sewa 1 bulan lagi karena biayanya sudah terlalu mahal. Ketika juragan itu mulai bertindak tidak senonoh dengan dalih akan menurunkan biaya sewa, Bui langsung maju membela Erniang. Melihat Bui bertingkah layaknya pahlawan, sang juragan justru memanfaatkan keadaan untuk mempermalukannya. Ia menantang Bui meminum beberapa kendi kecap asin jika benar-benar ingin uang sewa Erniang diturunkan. Karena sadar semua orang membutuhkan uang, Bui akhirnya menemui atasannya, yaitu kepala polisi, untuk meminta pekerjaan tambahan. Kebetulan saat itu kepala polisi sedang asyik bermain futsal bersama teman-temannya. Alhasil, Bui harus menunggu cukup lama hingga permainan mereka selesai. Dan tepat ketika gawangnya roboh, Bui terpaksa menelan harga dirinya sendiri demi mendapatkan kesempatan itu. Alhasil, Bui akhirnya memperoleh pekerjaan tambahan sebagai penjaga gudang logistik, tempat disimpannya sekitar 500.000 tael perak. Perak tersebut merupakan bantuan dari istana untuk para korban banjir di kota ini. Aturannya sangat ketat. Setiap penjaga wajib berjaga secara berpasangan selama 12 jam dan sama sekali tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Singkat cerita, malam pun tiba. Bui mendapat giliran berjaga bersama seorang penjaga senior yang mengaku sudah lama bekerja di tempat itu. Namun lagi-lagi, Bui harus menyaksikan tindakan haram ketika komandan gudang menerima uang suap, bahkan membagikan sebagian uang itu kepada penjaga senior.
Karena tahu kondisi ekonomi Bui sedang sulit, penjaga senior yang merasa iba pun memberikan sedikit bagian miliknya. Demi memenuhi kebutuhan hidup, Bui akhirnya menerima pemberian tersebut. Tak lama kemudian, ia buru-buru pergi ke kamar kecil karena sakit perut setelah menyantap mie seperti biasanya. Dan benar saja, ketika Bui kembali, komandan gudang beserta seluruh penjaga sudah ditemukan tewas terbunuh. Saat itulah Bui memergoki 3 orang asing yang sedang memindahkan peti berisi perak. Karena ketiga pencuri itu memiliki kemampuan bela diri yang sangat hebat, Bui hanya berhasil menangkap 1 orang, sementara 2 pelaku lainnya sukses melarikan diri. Bukannya mendapat apresiasi atas keberaniannya, Bui justru dituduh sebagai bagian dari komplotan pencuri tersebut. Berada di dalam sel tahanan, Bui langsung diinterogasi dan disiksa oleh atasannya sendiri, yaitu sang kepala polisi. Ia dipaksa menandatangani surat pengakuan bersalah dan hanya bisa pasrah menerima hukuman mati. Namun beruntung, kemunculan seorang inspektur provinsi bernama Li Zhen menjadi penyelamat nyawanya. Li Zhen menjelaskan bahwa kasus ini akan langsung diambil alih oleh Hakim Kekaisaran. Dan inilah Huangxi, Hakim Kekaisaran yang ternyata merupakan guru Bui sendiri. Dahulu, istana pernah mendirikan sebuah perguruan untuk melatih para prajurit berbakat. Bui adalah salah satu murid angkatan pertama sebelum akhirnya memutuskan keluar. Di hadapan sang guru, Bui menceritakan seluruh kesaksiannya, mulai dari gerak-gerik penjaga senior yang mencurigakan hingga kemampuan bela diri para pelaku yang jauh berada di atas rata-rata manusia biasa. Berdasarkan hasil analisisnya, Bui menduga kepala polisi ikut terlibat karena terlalu cepat menjadikannya sebagai tersangka. Melihat kondisi Bui yang begitu memprihatinkan, Huangxi, sang hakim sekaligus gurunya, akhirnya memberi kesempatan kepada Bui untuk membuktikan semua ucapannya. Langkah pertama mereka adalah menginterogasi satu-satunya pencuri yang sebelumnya berhasil ditangkap Bui. Pencuri yang berhasil ditangkap itu ternyata bukan maling sembarangan, melainkan seorang buronan kelas kakap yang sudah kebal terhadap cambukan dan seolah tidak lagi merasakan sakit. Karena kesal melihat sikapnya, Li Zhen akhirnya memakai sebuah teknik interogasi khusus yang terkenal sangat mematikan. Begitu tulang rusuknya ditekan, pencuri itu akhirnya angkat bicara dan menyebut julukan 2 rekannya, yaitu Rubah 7 Rupa dan Naga 9 Corak. Setelah memperoleh informasi yang dibutuhkan, Li Zhen langsung menghabisi buronan itu tanpa memberi kesempatan sedikit pun. Keesokan paginya, sebelum memulai penyelidikan, Bui mengajak Li Zhen sarapan sebagai bentuk ucapan terima kasih. Dari obrolan mereka terungkap bahwa nama Bui dahulu sering disebut sebagai murid paling berbakat sekaligus paling hebat di perguruan. Namun karena rasa simpati dan jiwa kemanusiaannya terlalu besar, Bui memilih keluar dan menjalani hidup sebagai polisi biasa di kota yang sudah dipenuhi kebobrokan. Usai sarapan, keduanya langsung menuju sebuah bank gelap yang dianggap sebagai titik awal penyelidikan. Alasannya sederhana. Pada masa itu, bank semacam itu juga dijadikan tempat peleburan perak sehingga sangat cocok untuk menghilangkan barang bukti. Walaupun tidak menemukan perak hasil curian, Li Zhen berhasil memperoleh sebuah buku catatan keuangan yang kemudian menjadi petunjuk pertama. Jejak itu membawa mereka ke sebuah restoran, tempat guru Huangxi telah menunggu bersama seseorang yang ternyata sangat mereka kenal, yaitu juragan tanah yang selama ini rupanya menjadi pemilik bank gelap tersebut. Meski awalnya terus berkilah dan menolak berbicara, Bui kembali memakai cara yang sama dengan memaksa juragan tanah meminum kecap asin. Setelah tak sanggup meneguknya lagi, juragan itu akhirnya menyerah dan mengaku bahwa selain bank gelap tadi, dirinya masih memiliki beberapa gudang rahasia yang digunakan sebagai tempat peleburan perak milik para pencuri kawakan. Tanpa membuang waktu, Bui dan Li Zhen segera menggeledah seluruh gudang tersebut. Hasilnya, mereka berhasil menemukan perak curian yang sudah dilebur menjadi bentuk baru. Dari barang bukti itulah penyelidikan mengarah kepada pejabat beserta anaknya yang arogan. Setelah dipaksa mengaku, terungkap bahwa seluruh perak curian itu berasal dari sebuah tempat pencelupan kain yang sekaligus menjadi petunjuk menuju salah satu pelaku, yaitu Naga 9 Corak. Saat hendak pergi,
Bui tiba-tiba teringat kejadian ketika anak pejabat itu menyakiti penyanyi di tempat karaoke. Ia pun menyuruh anak pejabat tersebut memegang pedangnya sendiri. Dengan dalih mencoba melawan petugas, Bui akhirnya memiliki alasan untuk memberinya pelajaran. Sesampainya di tempat pencelupan kain, perhatian Bui langsung tertuju pada sepasang tangan yang terlihat terlalu kuat untuk ukuran seorang pekerja biasa. Ketika namanya dipanggil, pria itu akhirnya menunjukkan jati dirinya. Dialah Naga 9 Corak, pencuri yang memiliki kekuatan luar biasa berkat senjata rahasia bernama Blade of Fire. Beruntung, karena Bui dan Li Jian sama-sama ahli bertarung, mereka berhasil melumpuhkannya dan berniat membawa pelaku itu untuk diinterogasi. Namun sebelum sempat dibawa pergi, sebuah anak panah melesat dan langsung menghabisi Naga 9 Corak. Bui dan Li Jian pun segera berpencar untuk mengejar pelaku yang melepaskan panah tersebut. Terpisah dari Li Jian, Bui mengikuti seorang perempuan yang gerak-geriknya sangat mencurigakan. Tepat di dalam gudang penyimpanan petasan, ia akhirnya berhasil membongkar penyamaran perempuan itu. Ternyata dialah Rubah 7 Rupa, pencuri yang terkenal memiliki kemampuan menyamar di luar nalar. Sayangnya, Bui kembali kehilangan pelaku terakhir itu setelah perhatiannya teralihkan oleh ledakan petasan. Namun tanpa sengaja, Bui menemukan sebuah kantong kecil milik Rubah 7 Rupa yang tertinggal. Benda itu pun menjadi petunjuk penting untuk melanjutkan penyelidikan. Malam harinya, Bui mengajak Li Jian beserta seluruh pasukan makan di kedai milik Erniang. Namun sikap Erniang kini terasa jauh lebih dingin setelah melihat perubahan Bui. Di saat itulah Bui mulai menyadari bahwa semua orang menghormatinya bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena ia selalu bersama Li Jian. Demi membuktikan kemampuannya, Bui pun bertekad melakukan penyelidikan seorang diri tanpa sepengetahuan Li Jian maupun anak buahnya. Bermodalkan kantong kecil milik Rubah yang tertinggal, Bui menyusuri setiap toko di kota untuk mencari tahu asal-usul kantong perhiasan tersebut. Pencariannya akhirnya berakhir di sebuah toko kosong. Di sana, Bui bertemu seorang bocah yang memiliki kantong kecil persis seperti milik Rubah 7 Rupa. Tak lama kemudian, Rubah pun muncul dan langsung terkejut melihat Bui berada di tempat itu. Tanpa membuang waktu, Bui memperlihatkan kalung milik bocah tersebut. Ternyata anak itu adalah darah daging satu-satunya yang dimiliki Rubah. Demi menyelamatkan putranya, Rubah akhirnya tidak memiliki pilihan selain mengikuti semua perintah Bui. Bui segera membawa Rubah menghadap guru Huangxi untuk diinterogasi. Tanpa banyak perlawanan, Rubah akhirnya mengaku bahwa dalang di balik pencurian seluruh perak itu adalah hakim kota. Dialah yang memerintahkan Rubah bersama 2 rekannya untuk mencuri perak dari gudang logistik. Tanpa menunggu lebih lama, seluruh pasukan langsung bergerak mengepung kediaman sang hakim kota. Satu demi satu penjaga berhasil dihabisi, termasuk kepala polisi yang kebetulan sedang berada di lokasi. Akhirnya, dalang utama pencurian perak itu pun terungkap. Semua bukti langsung dipaparkan, mulai dari pengakuan Rubah hingga berbagai barang hasil curian lama yang ditemukan di dalam rumah tersebut. Meski sudah berada di ujung tanduk, hakim kota masih berusaha bersikap tenang. Ia bahkan menyuguhkan teh sambil mencoba melakukan negosiasi. Tanpa ragu sedikit pun, hakim kota dan Rubah langsung dihabisi di tempat. Kejadian itu membuat Bui benar-benar kebingungan. Bukankah semua ini seharusnya dilakukan sesuai prosedur hukum?
Saat itulah Bui akhirnya menyadari kenyataan yang pahit. Guru Huangxi, Li Jian, beserta seluruh anak buahnya ternyata tidak ada bedanya dengan para pejabat korup lainnya. Mereka hanya menggunakan kedok hukum untuk menjatuhkan lawan politik, lalu menguasai seluruh harta yang dijadikan barang bukti. Bui bahkan sempat menolak ketika diberikan bagian dari hasil rampasan tersebut. Namun karena semua orang langsung memandang ke arahnya, Bui seketika sadar bahwa siapapun yang memilih berbeda dari kelompoknya akan langsung dicurigai. Dalam situasi itu, Bui justru berubah menjadi ancaman bagi mereka sendiri. Setelah terpaksa menerima bagian haram tersebut, Guru Huangxi memberikan sebuah perintah yang paling sulit diterima Bui, yaitu membunuh anak rubah karena dianggap sudah tidak lagi berguna. Malam itu juga Bui bergegas menuju tempat bocah tersebut ditahan. Ia kemudian meminta bantuan seorang kakek yang dikenalnya untuk mencarikan jasad anak seusia bocah itu agar kematiannya bisa dipalsukan. Sayangnya, rencana Bui gagal total ketika Li Jian datang dan memergokinya di tempat itu. Perbedaan ideologi dan cara pandang itulah yang akhirnya membuat keduanya saling berseberangan. Meski telah mengerahkan seluruh kemampuannya, Bui tetap gagal menghentikan Li Jian yang akhirnya menghabisi bocah tersebut. Dikuasai amarah yang tak lagi terbendung, Bui pun langsung mengamuk dan menghabisi Li Jian. Tiga hari kemudian, poster buronan bergambar wajah Bui telah tersebar ke seluruh penjuru kota dengan tuduhan membunuh pejabat istana. Beruntung, Bui lebih dulu ditemukan oleh sekelompok pengemis korban banjir. Salah satu dari mereka ternyata adalah mantan juragan tanah yang kini jatuh miskin, bahkan ikut menjadi buronan setelah Guru Huangxi mengambil alih kekuasaan di kota itu. Dari mantan juragan tanah itulah Bui mendengar kabar yang membuat darahnya mendidih. Guru Huangxi kini telah menguasai kota sepenuhnya. Bahkan ia berencana mengumpulkan seluruh korban banjir dengan dalih menawarkan pekerjaan, lalu menuduh mereka sebagai pemberontak sebelum mengeksekusi semuanya di satu tempat. Karena keadaan kota sudah tidak lagi aman, mantan juragan tanah itu mengajak Bui meninggalkan kota dan memulai hidup baru di tempat lain. Namun sebelum benar-benar pergi, Bui masih menyempatkan diri menikmati semangkuk mie di kedai milik Erniang. Di sanalah Bui akhirnya menyadari satu hal. Selama ini, setiap menghadapi masalah, ia selalu memilih melarikan diri. Kali ini ia tak ingin lagi menjadi orang lemah yang terus menghindar. Bui pun memutuskan untuk bangkit dan melawan seluruh kejahatan Guru Huangxi. Keesokan harinya, Guru Huangxi telah berhasil mengumpulkan ratusan korban banjir yang akan dieksekusi dengan tuduhan melakukan pemberontakan. Semua itu bahkan sudah dilengkapi surat laporan palsu yang disiapkan sebagai pembenaran. Dan benar saja, Bui akhirnya muncul. Dengan amarah yang membara serta kemampuan bela diri yang luar biasa, ia langsung menghadapi puluhan anak buah Guru Huangxi tanpa gentar. Bui terus menerobos pertahanan mereka demi mencapai target utamanya, yaitu mantan guru yang pernah sangat ia hormati. Setelah seluruh pengawal berhasil ditumbangkan, kini tibalah giliran Guru Huangxi yang sudah menunggu dengan tenang di dalam ruangannya, ditemani alunan musik sitar. Di hadapan Bui, Guru Huangxi akhirnya mengungkap alasan di balik semua perbuatannya. Selama puluhan tahun mengabdi kepada pemerintah, ia merasa tidak pernah memperoleh penghargaan yang layak. Kini, satu-satunya keinginannya hanyalah pensiun dengan tenang, ditemani harta yang berlimpah. Kini, di mata Guru Huangxi, Bui bukan lagi dianggap sebagai muridnya. Ia telah berubah menjadi penghalang yang wajib disingkirkan. Gadis pemain sitar yang sejak tadi mengiringi suasana ternyata merupakan pengawal pribadi Guru Huangxi yang diam-diam terus mengawasi jalannya pertarungan. Namun tanpa rasa ragu, Guru Huangxi justru menghabisi pengawal setianya sendiri. Kini hanya tersisa Guru Huangxi dan Bui.
Demi menghentikan kemerosotan yang semakin jauh, Bui terpaksa mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Meski berkali-kali terjatuh, ia selalu bangkit dan terus memberikan perlawanan tanpa menyerah. Tepat ketika pondasi kayu bangunan itu runtuh, pasukan kekaisaran akhirnya tiba di lokasi. Namun yang mereka temukan hanyalah jasad guru Huangxi yang sudah tak bernyawa. 1 bulan kemudian, seluruh kejahatan dan rencana licik guru Huangxi akhirnya terbongkar setelah masyarakat beramai-ramai memberikan kesaksian. Nama Bui pun resmi dibersihkan sehingga ia tidak lagi berstatus sebagai buronan. Dan Bui ternyata masih memiliki satu target terakhir yang harus ia taklukkan, yaitu hati Ernian. Dan film pun selesai. Pada akhirnya Bui berhasil membuktikan bahwa keadilan tidak selalu datang dari orang yang memiliki jabatan tinggi, melainkan dari mereka yang berani mempertahankan prinsip meski harus kehilangan segalanya. Lalu menurut kalian, apakah tindakan Bui sudah benar? Atau justru ia seharusnya mengikuti sistem demi bisa bertahan hidup? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.